Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini. Deputi Kepala Simatupang SMH, Antifani Ramadjati SMH, Michael R. Pardede SMH, para advokat dari kantor hukum Jeffrey Simatupang Partners yang beralamat di Jalan Dipukupan sekian. Atas nama terdakwa Raden Ferry Irawan, pendahuluan, pembukaan. Surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Bersama ini kami menyampaikan keberatan atas surat dakwaan saudara JPU yang merupakan hak terdakwa. Sebagaimana dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pada kesempatan pertama dalam persidangan ini perlu kami sampaikan bahwa walaupun ada hak-hak untuk terdakwa yang tidak dipenuhi, terdakwa atas dasar keinginannya sendiri dan sebagai bentuk penghormatan terdakwa kepada proses hukum dan agar proses persidangan ini dapat berjalan lancar, terdakwa menyatakan bersedia mengikuti jalannya persidangan saat ini. Padahal hak terdakwa yang dijamin dalam pasal 143 dan pasal 160 KUHP tidak diberikan kepada terdakwa. Pasal 143 ayat 1 KUHP mengatur bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Dalam ayat 4 pasal tersebut diatur bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Faktanya, penuntut umum melimpahkan berkas perkara terdakwa dan surat dakwaan ke pengadilan negeri Kediri pada tanggal 20 Maret 2023, namun terdakwa baru menerima surat dakwaan pada tanggal 25 Maret 2023 atau secara tidak bersamaan. Supaya menjadi fakta juga di persidangan yang mulia ini bahwa terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma bin Raden Indraji Kusuma almarhum maupun kuasanya atau penasihat hukumnya sampai saat eksepsi ini dibacakan belum menerima salinan berkas perkara yang merupakan hak terdakwa yang diatur dalam KUHP, terutama pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penjelasannya pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menjelaskan yang dimaksud dengan untuk kepentingan pembelaan ialah mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri yang dimaksud dengan turunan ialah fotokopi. Yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan hanya untuk pemeriksaan tersangka dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan tingkat pengadilan ialah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Dalam pasal 143 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Dalam penjelasan pasal 143 menjelaskan yang dimaksud surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Lalu bagaimana mungkin saudara JPU yang jelas-jelas seorang sarjana hukum menyampaikan bahwa yang dapat diberikan kepada terdakwa atau kuasanya atau penasihat hukumnya yang dimaksud berita acara pemeriksaan hanya berita acara pemeriksaan saja, bukan berkas perkara lengkap. Dan agar penasihat hukum meminta salinan berkas perkara kepada majelis hakim di depan persidangan. Apakah saudara JPU tidak membaca pasal 72 dan pasal 143 ayat 4 beserta dengan penjelasan tersebut? Sidang yang mulia, di dalam surat dakwaan saudara JPU sudah menyudutkan terdakwa karena JPU dengan caranya yang tidak fair telah mencantumkan tindakan-tindakan atau fakta-fakta perbuatan yang menurut saudara JPU telah dilakukan oleh terdakwa. Padahal faktanya tidak demikian. Inilah salah satu keberatan yang sejak lama selalu berulang-ulang disampaikan oleh pihak para penasihat hukum, di mana JPU dapat membuat surat dakwaan dengan membuat seluruh pokok perkara atau materi perkara dugaan perbuatan terdakwa. Sedangkan ketika penasihat hukum di dalam nota keberatannya menanggi seluruh materi perkara yang disampaikan oleh saudara JPU dalam surat dakwaannya tersebut, JPU dengan enteng menjawab dengan satu kalimat, nota keberatan penasihat hukum sudah memasuki materi pokok perkara. Bukan dalam hal yang dibenarkan dalam nota keberatan.
Padahal dia JPU sudah memasukkan seluruh materi pokok perkara dalam surat dakwaannya. Tidak fair, bukan? Artinya, demi peradilan yang fair, demi peradilan yang dijalankan semata-mata demi tegaknya hukum dan keadilan, kami berharap saudara JPU menjawab seluruh pertanyaan dan keberatan-keberatan yang disampaikan dan tidak menjawab keberatan kami dengan kata-kata tersebut. Kata-kata yang menyatakan mata keberatan penasihat hukum sudah masuk materi pokok perkara. Karena JPU sendiri sudah menelanjangi seluruh materi pokok perkara dengan perbuatan terdakwa di dalam surat dakwanya. Bukankah dengan menelanjangi dugaan materi pokok perkara perbuatan terdakwa dapat kami ulangi, dapat menyebabkan pandangan pendulum keadilan pada majelis hakim, bahkan pada penuntut sidang di sini condong kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Nyatanya akibatnya saat ini terdakwa secara prematur telah dihukum. Sekali lagi kami ulangi, terdakwa secara prematur telah dihukum. Sebagai